ala man la nafiyya ba'dah amma ba'd. Yang saya hormati seluruh jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah Banen, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah ahad pagi kajian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri kajian rutin kajian di GCM Banen dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah untuk kajian pagi hari ini kita akan mencoba mengkaji dan membahas sebuah topik yang kemarin sempat viral ya, kalau kita lihat di medsos ya. Ada seorang rektor dan juga menteri ya dari Muhammadiyah bersolawat di acara wisuda di salah satu kampus Muhammadiyah. Sebenarnya solawatnya itu biasa saja, karena solawat itu dipopulerkan oleh seorang penyanyi yaitu Maher Zain. Dan karena Muhammadiyah ini sudah terlanjur dianggap sebagai kelompok yang ahli sholawat gitu. Karena tidak pernah sholawatan Mbak ya. Nah, sehingga video itu sempat viral. Dan kita juga bertanya-tanya, sebenarnya sholawat dalam perspektif Muhammadiyah itu bagaimana? Apakah Muhammadiyah hanya mengamalkan salawat makthurah? Makthurah itu yang berasal dari Nabi saja, atau juga nanti boleh mengamalkan salawat-salawat yang non makthurah atau ghairu makthurah, yang tidak ada sumbernya dari Rasulullah. Artinya salawat-salawat yang bikinan atau buatan, itu bagaimana? Nah, oleh sebab itu topik pagi hari ini kita akan mencoba bagaimana sebenarnya putusan dan juga fatwa tarjih yang berbicara tentang sholawat kepada Nabi. Tapi sebelumnya, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, apa yang dimaksud dengan sholawat? Sholawat itu dari segi etimologi atau lughatan itu sama dengan sholat itu. Sholat secara bahasa apa? Ad-du'a'u bi khairin, mendoakan dengan kebaikan. Makanya ayat yang bicara tentang apa? Pengambilan zakat itu kan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Di sana setelah zakat itu diambil, Nabi disuruh apa? Washolli alaihim. Washolli alaihim. Washolli itu maksudnya Nabi disuruh mendoakan kebaikan alaihim kepada orang yang mengeluarkan sedekah tadi. Tapi sedekah dalam bahasa Al-Quran itu tidak harus dipahami sedekah dalam terminologi fikih, karena fikih itu sudah mempersempit definisi harta yang dikeluarkan. Misalnya kalau zakat ya wajib, kalau infak wajib tapi tidak ada nisab dan kadar tertentu. Tapi kalau sedekah itu suka rela. Tapi kalau bahasa Al-Quran itu harta yang dikeluarkan secara wajib bisa jadi pakai zakat, sebagaimana yang populer dalam definisi apa? Fikih. Bisa juga memakai kata sedekah tadi, khudh min amwalihim shadaqatan. Sedekah di sini sedekah yang wajib. Sehingga kalau jenengan baca 10 salam bab tentang zakatul fitri itu tidak pakai nama zakatul fitri, tapi apa? Shadaqatul fitri. Kemudian juga hak, wa atu haqqahu yauma hasadi. Zakat pertanian itu nggak pakai haul, tetapi apa? Yang penting dikeluarkan pada saat apa? Panen. Wa atu haqqahu, pakai kata hak. Kemudian pakai infak juga. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Di sini pakai apa? Infak. Itu kalau bahasa Al-Qur'an.
Tapi kembali ke tadi, washolli alaihim inna sholataka apa? Sakanun lahum. Artinya sholawat itu atau sholat itu artinya apa? Mendoakan kebaikan. Itu makna sholawat secara apa? Bahasa. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat tentang perintah sholawat, apakah ada? Jawabannya ada, dan itu disebutkan baik di dalam hadis, baik di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi. Karena di dalam Muhammadiyah sumber hukum mutlak itu apa? Al-Quran dan hadis atau sunnah. Al-aslu fi tasyri' al-islami al-itlaq apa? Huwal Qur'anul Karim wal hadis asy-syarif. Sehingga kita mulai dari ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang sholawat. Yang pertama yaitu firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Ayat ini cukup populer Pak ya, karena sering dibaca oleh khatib pada saat apa? Khutbah, di khutbah yang kedua. Tapi kalau misalnya khutbah tanpa membaca ayat ini, sah atau enggak khutbahnya? Sah. Karena yang menjadi rukun kan yang penting membaca apa? Enggak membaca, ya sholawat juga, membaca ayat Al-Quran. Yang pertama, dalilnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat yusholluna 'alan nabi, membaca sholawat kepada Nabi. Berarti ada sholawat dari Allah dan sholawat dari malaikat ditujukan kepada Nabi. Karena Allah dan malaikatnya itu membaca sholawat kepada Nabi, maka ada al-amr atau bentuk perintah yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman, disuruh mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Allah dan para malaikat. Makanya ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Orang-orang yang beriman disuruh apa? Shollu. Ini imperatif atau kata kerja imperatif, perintah atau fi'lun amri. Shollu, bacalah sholawat kamu sekalian alaihi kepada Nabi, wasallimu taslima. Disuruh membaca sholawat dan salam. Ini ya. Wasallimu taslima itu nanti dalam pandangan ahli tafsir berbeda, tapi yang lebih rajih membaca salam. Karena kalau Imam Syafi'i memahami wasallimu taslima itu mengucapkan salam bukan salam kepada Nabi, tapi salam sebagai penutup sholat. Sehingga kalau kita cari dalil salam, kalau sholat itu kan harus ditutup dengan salam. Itu dalilnya dari Quran mana nih? Susah ditemukan Pak. Tapi Imam Syafi'i menyimpulkan wasallimu taslima itu salam di dalam sholat. Tapi yang lebih rajih secara umum yang dipahami oleh para ulama, wasallimu taslima itu membaca salam kepada Nabi, bukan salam sholat. Maksudnya sholat, salam sebagai penutup sholat. Nah, di dalam ayat ini ada 3 sholawat tadi. Yang pertama dari Allah, maknanya apa? Maknanya adalah rahmah. Sehingga Kiai Jawa maknanya wassallallahu ala nabi itu wassallalan mugi-mugi paring rahmat ta'zim. Sapa Allah ala nabi ing atase nabi. Karena sholawat di sini dari siapa? Kalau kita wassallallahu alaihi wasallam atau misalnya ya, itu dari siapa? Dari Allah. Berarti kalau sholawat itu dari Allah maknanya apa? Ar-Rahmah al-Makrunah bi-ta'zim. Kalau di kitab-kitab itu ya, rahmat yang diiringi dengan mengagungkan Nabi. Wa malaikatahu, sholawat dari malaikat itu maknanya apa? Ya, istighfar, yaitu malaikat meminta ampun kepada Allah untuk Nabi. Kalau dari kita, karena tadi kita diperintah apa? Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi. Kalau sholawat kita kepada Nabi artinya apa? Mendoakan.
Tapi ketika umat Islam disuruh mendoakan kepada Nabi, ini dipahami salah Pak oleh non Muslim. Dianggap nabinya orang Islam itu belum selamat sehingga perlu untuk didoakan. Tapi maksudnya mendoakan itu bukan mendoakan belum selamat, tapi mendoakan supaya Nabi Muhammad itu semakin derajatnya diangkat. Nanti ada Al-Quran, asa ayyab athaka rabbuka maqamam mahmuda. Sebagaimana dalam sholat kita selalu berdoa di dalam surah Al-Fatihah, karena Al-Fatihah itu maknanya juga doa, sehingga Al-Fatihah ditutup dengan amin. Tapi amin itu bukan ayat Al-Quran, tapi Al-Fatihah itu separuh isinya apa? Doa. Di antaranya diawali dengan apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ketika kita sholat, apakah dalam keadaan kesesatan, sehingga kita perlu berdoa apa? Ihdinas as-siratal al-mustaqim. Kita disuruh, kita apa? Dianjurkan untuk berdoa kepada Allah supaya kita ditetapkan di jalan yang lurus. Apakah artinya kita berada di jalan bengkok atau di dalam kesesatan? Bukan. Dari maknanya supaya kita ditetapkan, dikonsistenkan dalam jalan yang lurus. Karena keimanan itu bisa jadi apa? Berkurang atau bahkan hilang Pak ya. Sehingga doa yang sering dianjurkan apa? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala imanik atau ala dinik. Nah kemudian yang berikutnya, kalau kita lihat di dalam surah Al-Ahzab, di sana dikatakan huwallazi yusolli alaikum wa malaikatahu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Ini juga sama ya, sholawat dari Allah dan dari malaikat, tapi tidak ditujukan kepada Nabi Muhammad, tapi yusolli alaikum, ditujukan kepada kita semua. Berarti kalau Allah berselawat kepada kita, maknanya apa tadi? Memberikan rahmat. Kalau malaikat tolabul maghfirah. Nah kemudian berikutnya Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat di dalam hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang sholawat, itu banyak sekali. Di antaranya yang paling populer itu berkaitan dengan ijabatul muadzin, yaitu ketika kita menjawab apa? Adzan. Ketika seorang muadzin mengucapkan Allahu Akbar, kita disuruh apa? Mutaba'ah, yaitu mengikuti ucapannya apa? Muadzin. Berarti kalau Allahu Akbar ya kita ikut Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, ya kita baca apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Tapi kalau hayya 'alas shalah apa? La haula wala quwata illa billah. Kalau hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. Kita di situ tidak membaca atau mengikuti muadzin, tapi membaca apa? Hauqalah. Ketika muadzin membaca hayy 'alatain. Hayy 'alatain itu apa? Hayy 'alas shalah dan hayy 'alal falah. Gitu. Kita dianjurkan membaca apa? Hauqalah. Kecuali itu. Kecuali apa? Hayy 'alatain. Tapi sebagian ulama yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani di sini disuruh mutaba'ah, artinya juga membaca sama dengan yang diucapkan oleh muadzin dan juga baca apa? Hauqalah. Tapi kalau putusan tajwid kita tidak Pak. Berarti kalau muadzin baca hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ya kita apa? Baca hauqalah. Tidak perlu untuk mutaba'ah di sini, mengikuti ucapan apa? Muadzin. Sebagaimana dalam kitab sholat jamaah di dalam hadits jilid 1. Dan turunan semacam itu didasarkan pada hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As annahu sami'a Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sami'tumul muadzina
apabila kamu mendengar muadzin, faqulu, maka ucapkanlah mithla ma yaqul, sebagaimana yang diucapkan apa? Muadzin. Kecuali apa tadi? Hayya 'alatain, hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Kita mengucapkan hauqalah. Hauqalah itu sama dengan bismillah, basmalah itu. Alhamdulillahirabbil alamin, apa? Hamdalah. Tsumma shallu 'alayya, kata Nabi, kemudian bersalawatlah kamu kepadaku. Artinya setelah ijabatul muadzin kita baca apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad tanpa sayyidina. Kemudian Nabi menjelaskan alasannya atau taklilnya. Fa innahu man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyram. Dalam riwayat yang lain apa? Sallallahu alaihi asyram salawat. Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali saja, maka Allah akan membalas salawat untuknya berapa? 10 kali. Gitu. Berarti salawat satu kali dibalas oleh Allah 10. Allah akan menurunkan rahmat kepada kita 10 kali. Itu satu kali baca apa? Salawat. Baru setelah itu baca doa setelah adzan yang kita sudah hafal. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammad dalil atau sayyidana Muhammad dalil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan allati wa'ata. Ada tambahan badal jada rafi'ah. Itu mudraj itu apa? Tambahan perawi. Sama juga innaka la tukhliful mi'at, itu juga syad. Syad itu apa? Tambahan perawi yang thiqah tapi menyalahi perawi-perawi yang lain. Perawi yang thiqah tapi menyelisih riwayatnya perawi-perawi yang lebih thiqah, lebih kredibel dalam periwayatan hadis. Dulu pernah kita bahas Pak ya, masalah thiqah itu. Masalah apa? Syad itu. Yaitu mukhalafatu arawi liman huwa awthaqu minhu. Nah, sehingga dalam HPT kita tambahan wadarajata rafi'ah dan innaka la tukhliful mi'ad itu tidak dituntunkan. Ini penting Pak. Artinya kalau di sekolah diajarkan di sekolah Muhammadiyah atau apa TPA, ya itu mulai diawali sejak dini. Kalau tidak itu nawis kabel yang ini Pak Joko. Nanti kita lihat ya doa sholawat, mungkin jenengan juga banyak melakukan talfik. Talfik itu apa? Menggabung beberapa redaksi sholawat. Sebagian ulama itu tidak membolehkan. Berikutnya, kalau kita lihat dalam hadis, ini riwayat Imam At-Tirmidzi. Bisa dibaca At-Tirmidzi, bisa dibaca At-Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, Rahima'an rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Rahimah itu gerbung. Apa anfu rajulin irungi swijine wong. Gerbung itu apa Pak? Enggak punya hidung. Tapi kalau hidungnya kepanjangan Pak, terlalu ke dalam itu pesek ya. Dzukirtu indahu, kata Rasulullah, nama saya disebutkan di hadapannya, falam yusolli alayya, dan ia tidak mau membaca sholawat kepadaku. Dalam hadis yang lain tidak rohima anfu rajulin, tapi al-bakhil, orang yang pelit, orang yang medit, itu adalah dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Nama pun disebut di depannya, tapi dia tidak mau membaca sholawat. Artinya dari sumber hukum dalam Muhammadiyah, baik Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah, itu ada anjuran untuk membaca sholawat. Kemudian yang menjadi pertanyaan, kalau ayat tadi jelas ya, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu
taslima. Membaca sholawat itu perintah. Lalu bagaimana hukum membaca sholawat? Wajib atau sunnah kalau perintah? Wajib. Wajib. Tapi kalau wajib di mana? Setiap ada nama Nabi disebutkan, apakah wajib kita membaca sholawat? Tapi kan al-aslu fil amri lil wujud. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Itu bentuk apa? Perintah. Padahal kaidahnya apa? Al-aslu fil amri lil wujud. Illa ma dalla dalilu ala khilafi. Nah, sekarang wajibnya di mana? Ataukah wajib di semua keadaan? Artinya ketika Nabi disebut ya, kita wajib membaca sholawat. Atau di mana? Dan dalam pandangan Muhammadiyah, Pak, hukum membaca sholawat itu yang pertama wajib. Wajibnya di mana? Di dalam sholat. Nanti kita bahas hadisnya ya. Kenapa kita tetapkan apa di dalam sholat? Sedangkan di luar sholat itu tidak wajib atau sunnah. Berarti hukum membaca sholawat wajib di dalam sholat. Kalau di luar sholat itu hukumnya sunnah. Nanti kita lihat hadisnya. Kemudian berikutnya, di dalam bacaan sholawat, di dalam apa? Sholat yang dibaca setelah apa? Tasyahud. Itu Muhammadiyah memakai prinsip tanawwu' fil ibadah. Tanawwu' fil ibadah itu kita boleh melakukan ibadah dengan apa? Variasi atau pluralistik, Pak, bukan pluralisme. Pluralitas lah, secara pluralitas gitu. Memakai redaksi-redaksi yang berbeda, tetapi selama berdasarkan sunnah makbulah. Kalau berbeda tapi berdasarkan sunnah dhaifah atau hadis dhaif, boleh nggak? Nggak boleh. Gitu. Nah itu yang disebut tanawwu' fil ibadah. Sebagaimana dalam doa iftitah itu boleh Allahumma baik, boleh wajjahtu, boleh Allahu akbar kabira. Dalam bacaan bismillah boleh sirran, boleh jahran itu. Meskipun apa secara umum Muhammadiyah lebih identik apa sirran, tapi di putusan kita yang terbaru itu membolehkan jahran. Dalam doa sujud rukuk juga ada beberapa varian, termasuk dalam bacaan sholawat kepada Nabi di dalam sholat yang sudah ditarjihkan itu ada 2 redaksi. Meskipun bacaan sholawat itu lebih dari 2 redaksi. Oke. Kemudian tidak ada penambahan kata Sayyidina. Nah, itu nanti kita bahas. Tidak ada penambahan kata Sayyidina. Misalnya tadi dalam hadits jilid 1 tidak ada Sayyidina. Doa setelah adzan pun bukan ati Sayyidana, tapi apa? Ati Muhammad Danil. Artinya tidak ada apa? Sayyidana atau Sayyidinanya. Yang pertama, kalau kita lihat di dalam bacaan tasyahud, maksudnya bacaan sholawat setelah apa? Tasyahud di dalam HPT kita. Kalau HPT jilid 1 itu 1 redaksi, Pak, baru 1 redaksi. Tapi kalau HPT jilid 2 menambah 1 redaksi lainnya. Kalau HPT jilid 2, HPT jilid 3. Yang pertama, sebagaimana dalam HPT jilid 1 dan HPT jilid 3. Ini dua-duanya ada di 2 HPT itu, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim, tapi tidak ada alinya. Ini yang saya maksud. Kebanyakan kita itu masih talfik, Pak. Talfik itu apa? Nanti saya jelaskan masuk talfik gitu. Kalau di sini tanpa alanya, tapi langsung wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim, tapi enggak ada alanya.
wa ali Ibrahim. Langsung innaka hamidum majid itu. Tidak ada fil alamina. Kemudian yang kedua, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim. Di sini tidak ada apa? Ala Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim. Tidak ada apa? Ala Ibrahim. Dicukupkan ali. Nah, kok dicukupkan ali, Pak? Kalau disebut Ali itu artinya apa? Ali Ibrahim, keluarga. Kalau disebutkan Ali Ibrahim, keluarga Ibrahim, Nabi Ibrahim masuk atau enggak? Hah? Masuk enggak? Yang redaksi kedua itu kan tidak disebutkan nama Ibrahim secara apa? Independen atau sendiri, tapi disebutkan Ali Ibrahim. Yang disebutkan apa? Keluarganya. Dan terus status Nabi Ibrahim bagaimana? Masuk atau enggak? Masuk atau enggak, Pak? Jawabannya masuk, Pak. Nah, masuk. Kalau keluarga itu otomatis kepala keluarganya masuk. Mau keluarganya aja disebut kok, masa kepala keluarganya enggak masuk? Misalnya keluarga Pak Ahmad, secara otomatis Pak Ahmad masuk. Jangan dipahami keluarga Pak Ahmad itu anaknya sama istrinya, terus kepala keluarganya nggak diikutkan. Itu jadi masalah. Sehingga kalau di redaksi sholawat itu hanya menyebutkan Ali Ibrahim, itu secara otomatis memasukkan Nabi Ibrahim. Makanya di sebagian redaksi sholawat itu tidak menyebutkan Nabi Ibrahim secara independen, tapi mencukupkan apa? Keluarganya. Tapi kalau sholawat kepada Nabi, Pak, Allahumma sholli ala ali Muhammad tanpa menyebutkan Nabi Muhammad, ada nggak? Ada nggak? Jawabannya tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena inti sholawat itu yang diprioritaskan kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau Ibrahim itu ittibaan. Ittibaan itu apa? Mengikuti sholawatnya kepada Nabi. Dan juga risalah Nabi Muhammad itu pernah kita kaji ya. Semua risalah Samawiyah, Pak, baik Yahudi, Nasrani dan Islam, itu pasti merujuk pada sosok Ibrahim. Jadi termasuk dalam bacaan apa? Sholawat. Karena agama tiga ini kalau tidak merujuk secara genealogi atau syariatnya dari Nabi Ibrahim, itu batal sebagai agama Samawi. Kita pernah kaji ya. Misalnya dalam Yahudi itu Nabi Ibrahim disebut Avinu Abraham, bapak kita Abraham. Dalam Injil Matius di pasal 1 ayat 1 itu bicara tentang genealogi Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus. Anaknya siapa? Anaknya David atau Daud, anaknya Ibrahim. Artinya genealogi Yesus Kristus itu bagi orang Kristen penting loh, untuk menentukan apa silah nasab itu. Harus sampai pada Yesus, harus sampai pada Nabi Ibrahim. Dalam Islam juga sama. Dalam kita bersolawat dihubungkan tidak hanya solawat Muhammadiyah, tapi solawat apa? Ibrahimiyah itu. Kemudian fil alamina innaka hamidum majid. Yang kedua ada apa? Tambahan fil alamin. Ini kalau bisa Pak atau Bu, makanya menghafalkan sesuatu itu kalau nggak dari kecil itu bingung, Pak. Saya juga sendiri sama, Pak. Padahal saya tahu bahasa Arab, apalagi jenengan yang nggak tahu itu. Lebih repot itu. Karena wis kapil gitu. Nah, kalau di Muhammadiyah itu mengamalkannya sendiri-sendiri, Pak, bukan digabung. Itu talfik. Talfik itu apa? Digabung memunculkan redaksi yang dianggap lebih komprehensif dari beberapa dalil. Contohnya talfik ini, Pak, yang biasanya model sholawatnya jenengan pasti gini. Allahumma sholli ala
Muhammad, ya kan? Nanti yang nggak sama jangan protes ya. Wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Ya kan? Ya. Ya pasti sama lah Pak, kita saya juga sama. Tapi di sini wa fi ba'di turuqil hadis ziyada ala dzalika wa naqsun, dan di sebagian riwayat hadis ada tambahannya dan ada pengurangannya. Kenapa kok dalam mazhab Syafi'i sebagaimana yang kita diajarkan waktu kecil sholawatnya pakai ini? Karena ini diambil dari beberapa hadis, sehingga di satu hadis ini kok nggak ada redaksinya di hadis yang lain, itu diambil dari riwayat yang lain, dan seterusnya sampai memunculkan bacaan sholawat yang dianggap paling komprehensif. Tapi masalahnya tidak disebutkan dalam satu hadis secara independen. Itu yang disebut apa? Talfiq. Contoh talfiq lagi Pak, yang jadikan tapi bisa pahami. Iya monggo. Gimana? Oh, kalau nggak ya ini berarti aman deh. Ada yang Allahumma sholli ala Muhammad wa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala iya. Ada yang wa ala apa? Wa ala Ali Ibrahim itu mana? Ada. Nah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ali Ibrahim. Enggak, Ibrahim wa ala ali Yang itu. Ibrahim. Yang rahmat lain itu ada yang sama sholli ala Ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali. Ya, nanti kalau beda nanti dicek, ditemukan di satu hadis atau tidak gitu loh. Tapi gini Pak, contoh talfiq yang lain. Ntar ya, biar saya ngasih gambaran yang lainnya tahu masalah talfiq. Talfiq itu mencampur aduk. Kayak kita di Muhammadiyah itu dianggap madhabnya talfiq ya. Karena dalam satu sholat kadang sama dengan madhab Syafi'i, kadang sama dengan madhab Hambali, kadang sama dengan madhab Maliki itu talfiq. Tapi sama majelis tadi sudah dijawab, talfiq itu bagi yang bermadhab. Kita tidak bermadhab kok, kita mengikuti dalil Quran dan Sunnah. Berarti tidak ada istilah talfiq di Muhammad. Tiap talfiq itu berlaku bagi orang yang bermadhab. Kita tidak bermadhab kok, kita mengikuti dalil Quran dan Sunnah. Nah kalau talfiq dalam bacaan doa iftitah, tapi ini penggabungan sebenarnya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, terus ini wajah tuh. Tapi ini talfiq dalam arti penggabungan, nggak ada dalam satu hadis secara khusus. Meskipun itu disebutkan oleh para ulama, di antara menyebutkan Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin dan dalam Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah itu kalau orang Jawa yang kuno itu pasti ngaji kitab itu Pak. Itu ada penggabungan itu. Nah dalam konteks sholawat itu tadi memunculkan redaksi yang paling komprehensif. Makanya tadi diawali dengan kalau Nabi Muhammad ya ala Muhammad, kalau Ibrahim ya ala Ibrahim. Terus keluarganya wa ala ali Muhammad, terus wa ala ali Ibrahim. Itu tadi itu dianggap memunculkan redaksi yang paling komprehensif, karena tidak ada Pak di satu hadis yang satu saja itu memunculkan bacaan ini tidak ada. Nah bagaimana status talfiq ini? Kalau dalam pandangan Syekh Nasruddin Albani itu bid'ah Pak. Tapi kalau dibilang bid'ah juga berat Pak. Masalahnya ini kan redaksinya ada di setiap hadis, meskipun pengamalannya Nabi tidak semacam ini, tapi kan kata-kata itu muncul dari hadis. Masa sesuatu yang muncul dari hadis dibilang bid'ah? Bid'ah itu. Ya. Dan sehingga tadi itu ada dua pendapat para ulama. Kalau ditarjih Pak, yang disebut tanawu fil ibadah itu bukan melakukan talfiq ya,
Tanawufil ibadah itu redaksi yang berbeda, itu diamalkan sendiri. Terkadang pakai yang tadi dua Pak. Terkadang nggak ada Ibrahimnya tadi, langsung wa ala ali Ibrahim. Terkadang pakai misalnya menyebutkan ala Ibrahim wa ala ali langsung wa ali Ibrahim tanpa alanya. Yang saya sampaikan dipahami Pak itu. Nah, itu kalau di Muhammadiyah semacam itu, meskipun fatwa kita Pak, itu lebih cenderung pada pandangannya Syekh Nasiruddin Albani. Tapi masalahnya ini memberatkan ya Pak, apalagi kalau jenengan sudah usia tua ya. Itu berat setengah mati ya. Pasti jenengan nanti kembali pada anak kecil, ngowai bacaan sing wis hafal Pak. Enggak kan? Tambah bingung ya. Itu namanya apa? Talfik. Ya, oke. Oke, jelas ya? Iya, monggo Jeng, monggo. Talfik yang tidak boleh dilakukan. Apa itu tidak persoalannya sama, tapi diberikan hukum yang berbeda. Apa begitu? Contoh, orang wudhunya model Imam Syafi'i, tapi bacanya wudhu mengikuti Imam Malik. Apa ada begitu itu? Yang disebut talfik. Dan konteks itu yang pertama. Jadi konteks talfik itu ada berapa macam? Yang kedua, ada disebut Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mana ali Muhammad dan ali Ibrahim itu mencakup keluarga beliau berdua atau pengikutnya. Karena bagi salafi sering mengucapkan wa ala ali wa alihi Muhammad. Karena ada jubel itu biasanya kalau salafi. Mana yang sahih dengan talfik? Dalam kajian usul fikih. Oke ya. Taufik ini ada dua Pak ya. Taufik dalam istilah fikih yang ada kaitannya dengan apa? Bermadzhab gitu. Taufik itu apa? Mencampur dua pendapat ulama atau lebih sehingga melahirkan sebuah kesimpulan yang tidak dikatakan oleh apa? Satu ulama mazhab itu. Contohnya yang paling mudah saja Pak. Bentar ya, saya agak mikir. Kalau dalam mazhab Syafi'i menyentuh wanita batal atau enggak? Batal. Maksudnya dalam wudu ya, batal. Betul. Kalau dalam mazhab Hanafi batal atau enggak? Tidak, gitu. Kalau kita dalam fikih ya, kalau kita tadi misalnya ketika tawaf ya, ketika orang bermadzhab Syafi'i melakukan apa? Tawaf. Secara umum pasti orang tawaf itu bersentuhan dengan apa? Lawan jenis. Kalau mengikuti madzhab Syafi'i secara konsisten itu pasti tawafnya nggak bakal jadi Pak. Karena nanti repot kembali cari toilet, nanti kesentuh lagi. Sehingga yang harus dia lakukan harus intiqalul madzhab. Tidak boleh apa? Konsisten dalam bermadzhab Syafi'i. Yang dilakukan apa? Intiqalul madzhab, yaitu pindah kepada madzhab Abu Hanifah. Kalau pindah pada madzhab Abu Hanifah, tawafnya harus mengikuti madzhab Abu Hanifah, tidak boleh syarat dari rukun tawafnya mengikuti madzhab Syafi'i itu. Tapi kalau dia berpedoman pada madzhab apa? Syafi'i, hanya dia menolak masalah apa? Batalnya wudu, itu tidak boleh. Gitu. Karena nanti melahirkan kesimpulan sesuatu yang tidak pernah dipahami oleh madzhab Syafi'i. Gitu. Itu namanya talfik dalam bermadzhab. Tapi yang dimaksud di sini talfiknya itu dalam sighah. Sighah itu apa? Redaksi doa. Yang dimaksud Syekh Nasiruddin Albani. Talfik sholawat itu kan redaksinya buahnya Pak. Redaksinya ya, kalau dalam apa? Dalam sifat sholat Nabi ya, yang disebutkan oleh Syekh Nasiruddin Albani. Ini sebagai contoh saja Pak,
bukan berarti referensi kita sifat sholat Nabi, sifat sholat Nabi Syekh Albani saja, ini sebagai contoh saja. Di sifat sholat Nabi yang ditulis oleh Syekh Albani itu disebutkan 7 redaksi sholawat, yang semuanya itu kata-katanya berbeda. Misalnya yang pertama, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi. Tadi nanti kontennya dengan teman-teman salafi tadi. Wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi. Ada ahlul bait, ada istri, ada keturunan. Itu. Artinya kalau ahli bait, keluarga Nabi, keluarga Nabi ini kan perdebatan Pak. Tapi yang masyhur kan 5 kan. Yaitu apa? Ali, terus apa? Fatimah, Hasan, Husain, kemudian sama Nabi sendiri itu. Itu yang disebut apa? Ahlul bait. Yang lainnya itu perdebatan. Wala azwaji, istri Nabi yang tidak apa masuk ahlul bait tadi. Misalnya apa? Khadijah gitu. Kemudian dzurriyyati, yes, pokoknya apa? Keturunan Nabi yang disebut syarif atau apa? Ini kan disebutkan agak beda-beda Pak. Tapi kalau tadi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ahlihi wa alihi. Ahli itu ya ahlul bait. Kalau Ali itu disebutkan mengikuti ahlul bait, maksudnya Ali itu atba'u, termasuk kita semua orang yang mengikuti Nabi itu disebut apa? Ali. Keluarga secara imanan, secara iman. Tapi kalau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Ali keluarga itu tidak hanya ahlul bait, termasuk semua orang yang beriman atau mengikuti ajarannya. Jadi kalau disebut tadi Allahumma sholli ala ahli baitihi wa ala alihi misalnya, berarti kalau ahli baitihi secara khusus itu disebut apa? Penyebutan secara spesifik atau zikrul maksus. Kemudian wa ala alihi itu penyebutan secara umum untuk semua orang yang mengikuti apa? Ajarannya atau syariatnya. Tapi kalau wala alihi saja itu mencakup ahlul bait dan juga semua orang yang mengikutinya. Oke ya, itu ya. Yang dimaksud talfik, kembali ke tadi. Talfik itu menggabungkan beberapa redaksi dari sekian redaksi sholawat, kemudian memunculkan satu redaksi yang tidak terdapat dalam satu hadis secara khusus. Sehingga kata Syekh Albani itu badzalika bid'atun fiddin, yang demikian itu bid'ah dalam masalah agama. Wa innama as-sunnah ay yaqula hadza taratan wa hadza taratan. Sesungguhnya yang mengikuti Nabi, yang sunnah itu memakai satu redaksi ini diamalkan apa? Sesekali, wa hadza taratan, dan sesekali apa? Yang lain. Kayak misalnya kita dalam doa iftitah itu apa? Allahumma ba'id diamalkan satu sholat. Kemudian wajah itu satu sholat yang lain. Bukan berarti Allahumma ba'id sama wajah itu sama Allahu akbar kabira digabungkan dalam satu pelaksanaan sholat. Karena dipahami dulu Nabi melaksanakannya itu ya ta'arotan hada wa ta'arotan apa? Hada, sekali pakai ini, sekali pakai ini, termasuk dalam sholawat. Berarti sekali pakai ini, sekali pakai ini. Tapi bukan digabung dengan menggabungkan beberapa redaksi hadis. Ya, bisa dipahami ya? Menurut menurut Syekh Albani, termasuk Pak fatwa tadi kita mengarah ke sana, masuk tanawwu fil ibadah. Oke, bisa dipahami kan? Atau masih ada iskal? Iskal itu bisa, cuma ini yang sholat ini kok bisa digabungkan gitu loh maksudnya. Sedangkan yang tadi kan tanawunya sendiri. Yang menggabungkan tuh. Kalau yang diajarkan kita itu. Yang menggabungkan cuma mazhab Syafi'i, termasuk pasti jenengan
Makanya saya sudah cek. Iya Pak itu Pak. Ini bukan Muhammadiyah. Enggak, saya contoh. Makanya tadi ya, yang jenengan hafal itu yang berlaku di masyarakat, bukan fatwa tarjih. Kalau yang fatwa tarjih atau putusan tarjih kan sudah saya baca ini. Dua redaksi. Yang menggabungkan siapa? Yang diajarkan di masyarakat mengikuti mazhab Syafi'i. Makanya tadi saya awali dari tanawwu fil ibadah. Jadi kaidah talfik itu dibangun mulai mazhab Syafi'i. Konteksnya bisa dengan itu usul fikih yang bilang. Talfik itu dari nggak gini Pak. Makanya saya kan mengatakan ini susah Pak ini. Saya jelaskan ya. Status talfik itu bagaimana? Dalam mazhab Syafi'i Pak, melakukan talfik doa tidak boleh. Tapi kalau talfik pendapat mazhab itu tidak boleh. Nah itu ini Pak semakin jelas Pak ya. Ya ini. Talfik pendapat mazhab tadi menggabungkan beberapa pendapat sehingga melahirkan pendapat yang tidak pernah dikatakan misalnya oleh Imam Syafi'i atau Imam Abu Hanifah. Artinya makanya dalam Fathul Mu'in ada bab intiqalul madhab. Nggak usah talfik, pindah madhab saja. Makanya Kiai Jawa Pak ketika nggak bisa mengamalkan madhab Syafi'i Pak, dia langsung intiqal madhab, tidak menyodorkan untuk pilih saja pendapat Imam Abu Hanifah di sini, tapi yang lainnya tinggal. Harus dilakukan dalam satu kasus Pak. Dalam sholat berarti kalau kita talfik, contohnya dalam niat Pak, niatku puasa. Ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i, niat puasa Ramadan itu harus dilakukan dalam setiap hari atau enggak Pak? Setiap hari gitu. Sebelum fajar. Kalau jenengan awal Ramadan Pak atau Bu, saya niat nawaitu shauma syahri Ramadan kamilan misalnya. Saya niat puasa Ramadan 1 bulan penuh misalnya. Itu nggak boleh dalam mazhab Syafi'i. Karena niat itu harus setiap hari. Hadisnya malam yujmi as-siyama fala siyama lahu, atau malam yujmi as-siyama qabla al-fajr fala siyama lahu. Yang hadis lainnya bilang malam yubayyit as-sawma atau as-siyama qabla al-fajr fala siyama lahu. Tabyid itu apa? Tabyid itu dari kata bata yang itu menginapkan. Siapa yang tidak menginapkan niat sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Dan sedang fajar itu kan berlaku tiap hari Pak, sehingga niat itu harus setiap hari sebelum fajar. Itu mazhab apa? Syafi'i. Tapi dalam mazhab Maliki itu membolehkan niat itu dilakukan di awal bulan Ramadan. Nah sehingga dicukupkan di awal bulan Ramadan saja itu boleh. Tapi kata Kiai Jawa ya, kalau dia harus intikal madhab. Kalau dia intikal madhab, konsekuensinya syarat dan rukunnya puasa harus mengikuti madhab Syafi'i. Madhab Maliki tidak boleh dalam konteks niat ikut Syafi'i, tapi syarat dan rukunnya puasa tadi ikut Maliki, dalam syarat dan rukunnya puasa ikut siapa? Syafi'i tidak boleh. Dia harus apa? Konsisten dalam satu masalah. Tadi masalah puasa itu harus diambil secara utuh. Tapi semacam itu Pak, itu susah Pak. Apalagi bagi orang awam itu jelas nggak mungkin. Mazhabnya sendiri nggak begitu paham, apalagi mengikuti mazhab yang lain. Tapi secara teori semacam itu. Kalau syarat dan rukunnya puasa mazhab Syafi'i nggak tahu, apalagi suruh pindah mazhab Maliki, malah repot. Itu kalau talfik mazhabnya, itu yang secara umum dalam fikih ya, karena bermadzhab itu tidak boleh, atau mazhab oplosan bahasa kasarnya, mengoplos dari beberapa pendapat mazhab. Tapi sama tarjih tadi sudah dijawab, kalau tarjih itu tidak bisa dikatakan talfik. Kenapa demikian? Karena tarjih itu tidak bermadzhab, mengikuti Quran dan Sunnah, sehingga
terminologi talfik itu tidak bisa digunakan untuk menyebut pandangannya tarjih. Oke ya. Itu yang pertama lah, talfik dalam artian apa? Mengambil pendapat mazhab. Yang kedua, ini talfik dalam masalah bacaan. Itu diperbolehkan. Makanya dalam mazhab Syafi'i doa iftitah itu kalau digabung itu boleh. Allahu Akbar kabira sama ini baca tuh menurut mereka boleh. Lengkap, saya kalau lebih lengkap tambahin lagi ya. Sehingga kalau kita doa sujud misalnya Pak, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma pilih tambahi ini sujud itu Subhana rabbiyal azim, itu boleh. Subhana rabbiyal a'la, mohon maaf, Subhana rabbiyal a'la di sujud ya. Nah itu kalau dalam mazhab Syafi'i boleh Pak. Tapi kalau di Muhammadiyah, sekarang di Muhammadiyah ya, dan juga Syekh Nasruddin Albani, doa ini diamalkan sendiri. Sehingga kalau jenengan misalnya rukuk atau sujud supaya lama, kalau pakai subhana rukuk ya, misalnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, baca boleh berulang-ulang tapi tidak boleh digabungkan dengan doa yang lain. Kenapa? Karena dipahami Nabi itu mengawalkannya sendiri. Lamanya Nabi itu hanya mengulang. Kalau di fatwa tarjih pasti gitu Pak ya. Tapi kalau mazhab Syafi'i lebih fleksibel, boleh-boleh saja. Sehingga saya katakan tadi, kalau talfik masalah sini, saya juga tidak bisa mengatakan ini bid'ah. Ini pandangan pribadi saya. Tapi kan tarjih dan Syekh Albani itu mencari apa yang mendekati yang dilakukan oleh Nabi. Ketika kita membaca hadis, Nabi itu kan berarti memilih, terkadang pakai ini, terkadang pakai ini, tapi tidak ditemukan Nabi menggabung. Sehingga kalau tarjih dan jawab Syekh Albani mengatakan yang lebih baik ya diamalkan sendiri gitu. Oke ya. Tapi kalau mazhab Syafi'i yang penting kan ada dasarnya Nabi, termasuk Pak. Ini daripada topik kita nggak mungkin selesai Pak ya, saya dalamkan tulisan. Dalam mazhab Syafi'i di tasyahud yang kedua baca apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, langsung bangkit ya. Atau dalam mazhab Syafi'i merumuskan bacaan sholawat dalam sholat paling minimal apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Itu sholatnya sudah dianggap apa? Sah, meskipun tidak diteruskan kepada sholawat Ibrahim. Terlebih ada tuntunan secara khusus apa bacaan semacam itu dibaca dalam tasyahud awsat, tasyahud pertengah atau tasyahud apa awal. Kenapa alasannya? Alasannya dalam hadisnya Nabi itu ketika duduk di rakaat yang kedua dia duduk ka'annahu ala radfi, seakan-akan dia duduk di atas apa? Batu yang panas. Kalau kita duduk di atas batu yang panas Pak, nah, ingin cepat apa? Bangkit, menunjukkan cepat. Sehingga rumusan mazhab Syafi'i mengatakan duduk dalam tasyahud yang kedua itu mabniun ala takhfif, harus dipercepat. Dipercepat caranya bagaimana? Cukup baca tasyahud dan Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu yang mutaakhir ya, nanti kita bahas minggu depan. Tapi kalau Imam Syafi'i nggak pernah pakai sayyidina, nanti kita lihat datanya mana ya. Itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad terus bangkit. Itu mazhab Syafi'i. Kata Syekh Albani, tasawuf semacam ini lam yunafid al-amro, tidak merealisasikan perintah Nabi, karena dalam hadisnya tidak pernah disebutkan Nabi itu melakukan sholat sholawatnya hanya kepada Nabi saja.
dianggap apa? Belum melakukan apa? Salawat. Ini kan pendapatnya siapa? Syekh Naziruddin Albani. Dan sehingga fikih itu Pak, yang namanya fikih Muhammadiyah terutama dalam konteks ibadah itu mencoba menggali tuntunan ibadah yang paling mendekati kepada Rasulullah. Sehingga kesimpulannya kalau dalam konteks sholawat tadi redaksinya banyak, itu tidak boleh ditalfik, karena dianggap kalau talfik itu melahirkan kesimpulan yang tidak pernah disampaikan Nabi dalam satu hadis. Kemungkinan yang mungkin itu Nabi itu mengamalkan tarotan hada wa tarotan apa? Hada. Prinsipnya gitu. Tapi yang menjadi pertanyaan Pak, apakah talfik redaksi sholawat atau redaksi yang lain itu dikatakan bid'ah? Itu juga susah Pak kalau dikatakan bid'ah ya. Gak gitu maksudnya kalau kita merujuk pada Syekh Albani. Syekh Albani kan mengatakan bid'ah toh. Enggak maksudnya kalau kita kan pasti ada pertanyaan semacam itu Pak. Apakah hal itu dikatakan bid'ah? Kalau Syekh Naziruddin Albani apa? Bid'ah. Berarti kalau menggabungkan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, ini wajah itu menurut Syekh Albani apa? Bid'ah. Tapi masalahnya dua-duanya ini ada dari hadis Nabi. Meskipun kita simpulkan pengamalannya Nabi tidak semacam itu. Makanya kalau saya pribadi saya tidak berani mengatakan bid'ah. Bid'ah itu apa tadi loh Pak? Sistemnya itu loh Pak. Moga silakan. Saya tidak terlalu panjang. Saya hanya ingin menyampaikan tadi, kalau tadi HPT seperti itu, maka seharusnya guru Muhammadiyah ini yang masyarakat paham itu. Maka sholawat yang selama ini dibaca itu memang harus dibetulkan supaya masing-masing hadis itu. Nah, kalau saya itu betul tadi sampaikan. Kalau mengubah itu sulit. Saya ini dulu memang yang awal, seperti yang saya tadi. Ketika saya melihat hadisnya, saya mengubah yang nomor 2 itu. Itu susahnya memang berat sekali. Ini memang butuh saya itu memang saya akui karena dasarnya hadisnya memang seperti itu. Saya mengubah mencoba yang kedua itu memang berat. Nah ini memang harus apa namanya, paling tidak catat ini hadis yang pertama atau yang kedua itu di HPT. Karena ini benar mengubah itu berat. Ini yang pertama. Jadi kalau kita ingin tidak dikatakan kita oleh sekali. Dan yang kedua, yang ini saya sampaikan tadi itu inna Allah malaikat yusallu ala nabi. Saya pernah ditanya ini, saya bingung. Ini bagaimana? Maka saya harus mencari referensi yang ini saya buka di webnya siapa itu, yang saya ini. Nah ini saya kira kita ini perlu belajar. Kalau kita baca terjemah saja, jadi itu kita akan bingung. Allah kok berselat pada Nabi, malaikat kalau kemudian Allah mendoakan ya, kalau diartikan doa, asal doa itu, Allah mendoakan Nabi, malaikat mendoakan Nabi ini bagaimana? Ya saya pikir hal seperti ini kita perlu belajar lagi, sehingga kita hanya baca terjemah. Saya yakin kita hanya begitu bingung. Maka ketika ditanya ini yang memang ada krisis yang namanya mutohar mana itu, Ambon itu, saya bingung. Saya langsung itu. Makanya ini ya saya tidak pernah memberikan jawaban, kita masih perlu belajar lagi. Jadi ketika hanya baca terjemah, kita masih akan bingung kalau tidak ada penjelasan tafsir. Saya tidak sedang ya. Oke ya, saya sedikit tambahin nanti biar dari yang lain juga. Ya, memang yang saya sampaikan tadi ada talfik dalam sigoh kita. Sigoh kita itu redaksi yang kita baca itu yang sering diajarkan waktu kecil. Makanya tadi saya merujuk pada kitab Mawahibus Shomad. Mawahibus Shomad itu fikih dalam madzhab Syafi'i, yang secara umum itu diajarkan di masyarakat. Dan saya tahu praktek orang Muhammadiyah, makanya pentingnya ngaji ketarjian itu di sini, Pak. Saya tahu realita orang Muhammadiyah itu masih jauh dari
apa yang dituntunkan oleh HPT, tidak hanya di masyarakat, termasuk di sekolah Muhammadiyah. Karena saya juga sering apa? Gurunya saja masih di. Nah, makanya ya. Nah, termasuk gurunya. Kemudian yang kedua itu ya bukunya. Buku textbook di sekolah itu sebagian sekolah Muhammadiyah tidak pakai textbook buku Muhammadiyah atau Ismubar ya itu. Yang kedua basic gurunya. Guru di Muhammadiyah itu apalagi agama di sekolah yang terkenal itu justru nggak mengambil dari dari Muhammadiyah karena dianggap basic keagamaannya kalah lemah. Sehingga mengambil dari yang punya basic pesantren misalnya. Kemudian dia tidak mau belajar gitu. Apalagi pemahamannya semacam itu. Sehingga melahirkan yang diajar itu nggak sesuai dengan takji. Memang itu problem kita yang harus kita akui. Kemudian tadi tentang sholawat itu ya kita sejak kecil taufik. Makanya saya tadi mengawalinya apa? Kita kalau merubah Bu atau Pak, saya yang sudah bisa bahasa Arab itu kalah dengan yang sudah diajarkan waktu kecil, apalagi jenengan makna saja itu mungkin bisa masih bingung. Yang orang yang paham saja itu tetap kapel dari ulangan waktu kecil, apalagi saya itu bahasa Arab jelas tahu Pak, tapi itu masih susah apalagi jenengan. Itu. Sehingga tadi ada dua pilihan, makanya dua pilihan tadi ada yang tidak pakai ala, misalnya langsung wa ahli Ibrahim, secara otomatis kalau kita wa ahli Ibrahim itu otak kita akan protes Pak. Dulu ada alanya kok di sini langsung ahli Ibrahim. Apa mana nggak ada fil alamina yang pertama tadi, yang umumnya ya fil alamina inaka hamidun majid. Ya. Nah sehingga perlu untuk dicocokkan karena HPT itu mencari praktek ibadah yang kira-kira mendekati apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Tapi kalau saya pribadi tadi saya katakan kalau taufik bagaimana, saya kalau mau membid'ahkan juga nggak berani Bu. Nah, nanti kalau dibid'ahkan berarti jenengan selama ini nggak sah gitu. Bid'ah terus. Tapi paling tidak kan dengan ngaji ini kan kita belajar kan. Ya kalau memang tidak bisa merubah ya la yukallifu nafsan illa usaha. Tapi itu harus usaha dulu, jangan pakai langsung menyerah itu. Wong la yukallifu nafsan illa usaha itu kan dalil itu berlaku kalau kita sudah usaha, belum usaha kok sudah pakai dalil itu. Itu cuma cari alasan ya. Oke, mungkin itu ya, memang yang disampaikan Pak Haris tadi memang ya realita kita di masyarakat semacam itu ya. Cumanya saya nggak berani terlalu keras. Ya, memang yang diturunkan HPT semacam ini. Cumanya kadang kan kita apakah ini bid'ah atau tidak? Ya. Kalau cari amannya ya sudah ikut HPT saja. Ini sesuai dengan hadis gitu. Dan insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Oke, mungkin yang lainnya Pak Fadil gimana? Pak Ifatul monggo kalau. Saya meninggalkan tapi 2 tahun Pak prosesnya. Nah, untuk meninggalkan ba'ala kali dan fil alamina itu tak berapa tahun lagi. Ya. Ya memang perlu proses dan belajar itu memang ada istilah belajar di waktu kecil kayak mengutip di atas kalau di waktu tua itu kayak mengutip di atas ayat. Memang itu betul Pak Teguh. Makanya pembelajaran di usia dini di masa yang kecil itu paling penting. Di TPA, di MI itu basic yang paling penting untuk kita tanamkan.
Dan termasuk kajian kita kan ingin mensosialisasikan ketarjian sehingga ketarjian itu bisa diakses sejak dini, sehingga nggak menyimpang sudah tua-tua baru belajar tarjih. Akhirnya bingung tadi, sekolahnya yang Muhammadiyah tapi yang diajarkan di luar Muhammadiyah. Itu kan yang menjadi tantangan kita. Oke, ya kurang lebihnya mohon maaf, dan mungkin kita lanjutkan minggu depan insyaallah. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.